Halo teman-teman. Nah, berdirinya kami di sini, kami akan membuat video presentasi mengenai desain produksi. Nah, sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Sastrawan, nomor 4. Perkenalkan, nama saya Niki Diana Putri, absen 33. Perkenalkan, nama saya Niko Putri Atini, absen 28. Perkenalkan, nama saya Imadi Hendra Aditya Dharma, nomor absen 9. Nah, cukup sekian perkenalan diri dari kami. Video presentasi siap kami mulai. Nah, sebelumnya apa kalian sudah tahu apa itu pengertian sepatu atau alas kaki? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Sepatu atau alas kaki merupakan suatu olahan produk industri kebanggaan Indonesia. Secara umum, konstruksi sepatu dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu upper dan lower. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen pembuatan sepatu. Yang pertama ada upper komponen cutting. Proses cutting adalah proses pemotongan bahan sepatu sebelum dibuat menjadi upper. Nah, bahan baku yang biasa digunakan dalam proses ini yaitu bisa kain ataupun kulit. Nah, kemudian bahan tersebut akan dipotong sesuai dengan pola rancangan yang diinginkan. Nah, alat yang biasa digunakan dalam proses pemotongan ini yaitu bisa mesin cetak ataupun mesin potong, dan di mana ukuran dan bentuknya sudah disesuaikan dengan pola rancangan yang diinginkan. Nah, yang kedua yaitu ada proses stretching ataupun swing. Nah, dilanjutkan dengan proses pembuatan sepatu yaitu di bagian penjahitan. Nah, di bagian penjahitan ini bertujuan untuk membuat bahan upper untuk keseluruhan bagian sepatu. Nah, di bagian penjahitan ini membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan bahan stensil pro potong harus dijahit satu persatu supaya ukuran dan bentuk sepatu sesuai dengan yang diinginkan oleh customer ataupun perusahaan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh teman saya. Yang ketiga ada yang namanya outsole production, yaitu proses pembuatan outsole atau sole yang bersentuhan langsung dengan tanah. Sole luar membutuhkan cengkraman daya tahan dan tahan air. Bahan yang digunakan outsole yaitu plastik, karet, dan spons. Dan yang keempat, ada yang namanya proses insole production. Setelah membuat outsole, pabrik sepatu membuat insole, yaitu bagian dalam sepatu di atas outsole dan midsole. Bahan insole harus dipilih agar nyaman karena bersentuhan langsung dengan kaki. Baik, sisanya akan dibacakan oleh teman saya. Stock fitting, bagian sole, outsole, midsole, dan inner sole disatukan untuk membentuk sole yang sudah jadi. Biasanya proses pembuatan sepatu ini dilakukan dengan merekatkan mengikat episode berbasis pelon dan outsole berbasis keras dan karet. Assembly, perakitan adalah langkah selanjutnya dalam proses pembuatan sepatu. Bagian atas yang dibuat di jahitan pada proses sebelumnya dan bagian bawah yang dibuat di pertemanan stok dipaket menjadi sepasang sepatu. Dalam proses ini, namun pada tahap ini ada banyak proses dan hal yang perlu dipertimbangkan. Apa saja itu? Lester digunakan untuk membentuk sepatu mengikuti kontur kaki selama proses perakitan atas dan bawah, pemrosesan dan atas dan bawah. Tujuan dari perawatan ini untuk membersihkan permukaan kotak dan membuka pori-pori di bagian bawah dengan penyinaran ultraviolet UV bonding dan pemanasan dan proses pembuatan sepatu. Proses penjajaran bagian atas dan bawah sepatu pelon dibuat dengan mesin penarik yang menghubungkan bagian atas dengan pylon. Toeslet sendiri merupakan metode perekatan dengan cara menekan bagian pinggir toe. Ada juga stobel yang menyatukan bagian atas dan midsole sehingga tidak menggunakan mesin untuk ujung kaki. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tahapan-tahapan sepatu dari bagian pendinginan. Proses pembuatan sepatu dari bagian pendinginan diperlukan untuk menentukan deformasi bahan yang digunakan dalam sepatu. Nah, ada dua cara untuk melakukannya. Yang pertama, cara pendinginan lambat dengan frontier, dan cara yang kedua, pendinginan cepat dengan ditaruh di lorong dengan suhu yang sangat dingin. Nah, yang terakhir, saya juga menjelaskan tahapan-tahapan pembuatan sepatu, yaitu finishing.
Setelah proses pendinginan, sepatu yang diproduksi menjalani pemeriksaan kualitas, dikemas, dan dikirim lalu disimpan di gudang sebelum dibeli di toko terdekat. Baik, cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika di dalam video tadi ada salah kata maupun salah pendengar kami mohon maaf. Video presentasi hari ini kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.